Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada sore hari, Sultan Syahrir berjalan ke teras sambil menyetel radio dan membaca koran sambil menikmati sebuah kopi. Even het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee... Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tujuan kita di sini adalah untuk melaksanakan rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang dan kita masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut melalui radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh luar biasa berita yang telah kau beritahukan tadi. Tapi, apa itu kekosongan? Biar saya perjelas, Jepang sudah tidak berkuasa lagi. Mereka telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai kembali Indonesia. Nah, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin? Namun, apakah kita sudah cukup siap untuk menghadapi konsekuensinya? Jika sekutu datang, mereka bisa saja menganggap kita masih di bawah Jepang. Benar, kemerdekaan ini haruslah murni hasil dari perjuangan kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itulah mengapa kita harus bertindak cepat. Jangan sampai ada kesempatan bagi sekutu untuk mengambil alih Indonesia sebelum kita menyatakan kemerdekaan. Maka, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita sendiri yang menyusunnya. Hebat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan menggerakkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno di dalam? Kami ada keperluan dengannya. Ada keperluan apa dengan suami saya? Jadi begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Anjay, Bunda. Mama Bunda. Kang Mas, ada yang mencari. Iya, siapa Bu? Ada pemuda yang mencari, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Baiklah, akan saya temui. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang perlu dibicarakan. Perihal apa itu? Ini kami telah mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu.
secara langsung telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kemarin kami telah mengadakan rapat dan hasil rapat tersebut semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi Indonesia. Cepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat apabila setekat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia lagi. Untuk apa kita menyiapkan kesempatan? Nanti saja setelah kita berbicara dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI adalah salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka dengan Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena saling mempertahankan pendapat, para golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu, Soekarno meminta para golongan tua untuk pergi ke kediamannya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita masih perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah acara dalam sidang PPKI dalam tanggal 18 Agustus mendatang bagaimana? Bagaimana ini, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka sih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya bisa berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Para pemuda sedang memperdebatkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para golongan tua terlalu berhati-hati dan enggan menerima kemauan kita. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Benar, kita sudah bicara baik-baik, tapi mereka tetap keras kepala. Kalau begitu terus, kita harus paksa mereka untuk bertindak. Setuju, kita harus membawa mereka keluar dari Jakarta ke tempat yang aman. Tetapi, kemana kita harus membawa mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Di sana ada peta. Mereka bisa membantu menjaga Bung Karno dan Bung Hatta agar tetap aman dari pihak Jepang. Kita harus melakukannya. Ini demi bangsa dan proklamasi yang murni dari rakyat. Ayo kita cepat bertindak, jangan sampai mengulur waktu lagi, karena kemerdekaan tidak bisa ditunda lagi. Diculik oleh anak-anak sendiri, mereka pikir ini cara untuk berdiplomasi. Apakah mereka pikir kemerdekaan ini lahir dari tekanan? Mereka hanya takut kita lunak terhadap Jepang. Tapi mereka lupa, kemerdekaan butuh strategi, bukan hanya sekedar semangat saja. Maaf Bung, kami sudah tidak punya banyak waktu. Jepang sudah kalah. Proklamasi harus cepat dilakukan sekarang juga. Dan siapa yang menjamin keselamatan rakyat bila kita bertindak gegabah? Kalian belum paham bahwa ini bukan hanya hari ini, tapi soal masa depan bangsa. Kalau menunggu PPKI, rakyat akan curiga. Kami ingin proklamasi murni dari rakyat, bukan dari bayang-bayang Jepang.
Kami tidak menolak kemerdekaan, tapi kami hanya ingin melakukannya dengan bijak. Bung, Subarji sudah setuju dengan tuntutan golongan muda. Kita bisa kembali ke Jakarta dan proklamasi akan dilaksanakan besok. Baik, kita kembali malam ini, tapi dengan satu syarat, tanpa kekacauan. Silakan gunakan rumah ini. Saya tidak bisa ikut campur, tapi saya pastikan tidak akan ada gangguan. Baiklah, aku akan menulis. Bung Hatta, bantu pikirkan redaksinya. Jangan terlalu panjang. Yang penting intinya jelas. Kita sudah merdeka. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo secepat-cepatnya. Kami minta Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Jangan PPKI, ini suara rakyat. Kami tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Masuk. Ini Bung, sudah siap. Besok pagi, 17 Agustus 1945, pukul 10, dibacakan di Pegangsaan Timur. Semuanya, merdeka! Merdeka!